saya sampai mati pun tetap saya perjuangkan. Karena ini bukanlah sifat proses keputusan pengadilan, tapi ini sifat eksekusi, sama dengan kolektor. Berarti pengadilan kita udah mohon, cuma tidak cium kaki aja, mohon supaya ada kebijakan. Kebijakan seperti apa? Supaya tahu, supaya jangan masyarakat menduga-duga kebijakan. Saya mohon yang sudah dieksekusi, yang sudah naik barang, bawa titipkan. Yang tersisa di dalam, biarlah pemilik rumah untuk mengosongkan. Dengan waktu mungkin 1 bulan atau 1 minggu, tapi tidak dikasih. Kan gimana? Ini kan keadilan, kebijakan. Kalau bicara hukum semua, orang hukuman mati aja udah diputus, hukum mati. Bisa ditunda eksekusi, bahkan bisa digerasi. Masa eksekusi cuma tunda, mau ngeluarin barang nggak bisa? Pengadilan macam apa? Di mana masyarakat mau minta keadilan lagi? Coba mau ngadu kemana masyarakat seluruh Indonesia? Ini salah satu contoh, mungkin Gunung Es ini salah satu contoh korban bank ini. Mungkin yang tidak terbuat ke permukaan, yang tidak temu dengan pengacara. Ratusan mungkin, bahkan ribuan di seluruh Indonesia. Nah harapan kita kali ini kan tidak terulang. Pengadilan jangan menjadi kolektor. Maksud kita, kasih kebijakan. Saya rasa tadi udah win-win selesai. Oh eksekusi sudah dibaca, secara hukum sudah sah. Tadi pindah barang, udah ada yang pindah. Silakan titip, yang sisa kolor mungkin BH bininya, piringnya, ya biarlah punya rumah yang ngeluarin. Kasih waktu 1 minggu, buat kesepakatan. Saya tanda tangan di situ sampai jempol. Kalau tidak, saya siap masuk penjara, mempertanggungjawabkan perjanjian. Tidak ada, sedetik pun tidak ada. Ya tetap. Bahkan ketua pengadilan pun sudah kita nggak bercium kakinya kan gitu. Tuhan aja ngampuni orang, kasih waktu kok kita enggak. Nah jadi kita kepada tim kita izin pada objek perkara kan rumah. Ya. Kenapa aset-aset lain dibawa itu apa status hukumnya? Nah kalau ini betul karena ini kan sita kosong, artinya memang ini harus dikosongkan rumahnya. Ya. Jadi dia tidak menyita itu, dia ambil dititipkan kepada tempat mungkin di Polres, mungkin apa. Jadi kita luruskan juga, kita juga pengacaranya kan harus jujur juga. Arti kalau masa pengosongan pengambilan barang itu sah, artinya sah-sah saja. Tapi kalau rusak kan tanggung jawab mereka. Jadi hilang tanggung jawab mereka. Gitu. Saya lagi diperjelas Pak PH terkait persoalan hukum ini belum memiliki hukum tetap objek perkara ini. Objek perkara ini tidak pernah berproses di pengadilan. Ya. Yang ada karena wan prestasi berdasarkan hak tanggungan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sama dengan keputusan pengadilan. Tadi ingat sama itu bukan berarti keputusan pengadilan. Nah kalau sama ini, di mana kelemahannya? Dia tidak pernah diproses di pengadilan, tidak pernah dipanggil saksinya, tidak pernah diperiksa apakah angkat kreditnya betul, apakah wan prestasinya betul, apakah objek jaminan benar punya si tereksekusi. Itu kan tidak pernah diperiksa di pengadilan. Hanya berdasarkan permohonan. Loh kalau proses itu tidak benar, ya. Siapa yang korban? Kan pemilik objek sengketa. Jadi dari PN tadi apa hasil? Tolong berjelaskan Pak. Kalau dari PN tidak ada, katanya dia sudah melaksanakan sesuai dengan hukum. Kemudian permohonan kita itu sudah masuk ke sana hanya permohonan gugatan pertama, sementara gugatan perlawanan kita belum diproses katanya. Karena kemarin masuk, jadi belum diproses. Yang memberi keterangan tersebut siapa? Ketua pengadilan. Kemudian permohonan kita secara terpisah juga tidak, katanya belum sampai, belum cuman tidak tahu kita sudah bermohon untuk ditunda. Maksud kita nanti kalau memang harus dieksekusikan minimal sehari sebelum eksekusi kan dipanggil nih penasihat hukum, Pak penasihat hukum. Besok ini dieksekusi. Ya kami harus komunikasi dengan Pak penasihat hukum supaya jangan repot. Kosongkanlah yang kecil-kecil itu. Ya. Karena kita juga melihat ini tidak bisa ditunda lagi, otomatis kan kita kosong mana hal-hal yang penting. Upaya hukum yang kita lakukan dari pihak kan termohon. Kita sudah gugat. Kita sudah ajukan permohonan penundaan, kita sudah ajukan gugatan perlawanan. Nah, gugatan perlawanan tidak ada proses. Dengan alasan katanya diekot belum masuk. Tadi ditanya ada sakit apa sehat ketuanya Pak? Saya tidak sempat nanya ya, cuman saya lihat yang jelasnya pengadilan negeri Lubuk Linggau tidak sedang baik-baik saja karena tidak ada kebijakan. Memang hukum, jangan dia bilang hukum tidak ada kebijakan. Orang hukuman mati aja bisa digerasikan, bisa diampun kan gitu. Ini kan kita minta tunda untuk keluar barang yang kecil-kecil. Kalau dari kita tetap tidak boleh eksekusi untuk barang yang kecil ya. Ya mesti ada emasnya, entah ada apa, kita kan nggak tahu. Masa kolornya nanti dimasukin karung? Ya. Pengajuan permohonan itu mulai dari tanggal berapa? Permohonan itu dari tanggal 6 bulan ini. Bulan ini ya? Ya, kalau permohonan sebelumnya itu dari 2001 kayaknya. Dari 2001. Ada permohonan ada yang dikabulkan, ada yang enggak kan gitu. Tapi permohonan ke bank ya. Nah, permohonan pengadilan ini baru dari tanggal dari sekitar bulan Juli lah gitu. Ada informasi sedikit terkait gugatan Pak Dian ditolak atau seperti apa? Enggak, gugatan tetap sedang diproses katanya. Nah, cuman yang gugatan perlawanan belum diproses.
Kok belum diproses? Kenapa? Tanya. Nah itu kita tanya katanya ini gangguan masalah ekotnya. Oh, Nggak tahu, jaringan kita cek. gangguan. Mungkin Ya. satelitnya rusak. Ya, atau belum masuk katanya, nanti kita cek. Sistem, Pak ya. Jadi belum diproses untuk perlawanan, sementara eksekusi udah jalan. Nah ini kan mungkin bagian dari trik ini ya. Artinya dia pending dulu penerimaan gugatan ini, karena kan persyaratan gugatan perlawanan kan sebelum dibaca putusan. Nah sementara dia pending tuh. Sudah dibaca putusan, baru diterima. Dengan Sedikit, alasan nanti Pak. kan gugur. Sedikit edukasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Menurut kacamata Pak Dian, bagaimana proses penegakan hukum di Lubuk Linggau ini? Kalau di Lubuk Linggau ya, Contoh di kasus ini, Pak. untuk di kasus ini saya rasa tidak berpihak kepada, memang hukum kan tidak berpihak kepada siapa-siapa ya, tidak juga kepada masyarakat kecil, tidak juga kepada orang kaya. Ya. Tapi pelaksanaannya ini lebih cenderung, maka saya bilang kedua-duanya ke permohonan. Dari bank mohon untuk dieksekusi, dari kita kan mohon untuk tidak dieksekusi. Nah kemudian dari turunan tidak dieksekusi itu kita mohon untuk ditunda eksekusi. Semuanya kan permohonan. Lalu permohonan orang kaya dikasih, kabulkan. Permohonan orang miskin semenit pun tidak boleh. Jadi kami simpulkan hukum di Lubuk Linggau ini tajam ke atas, tumpul ke bawah. Hukum belah bambu lah, yang kecil pijak, yang besar diangkat kan gitu. Pada intinya Pak, kalau eksekusi dilaksanakan hari ini, upaya